Elshita News and Talk. Pekan Olahraga Nasional Kopri ke-16 tahun 2023 digelar di Jawa Tengah pada 13 hingga 21 Juli. Ajang ini diikuti 100 kontingen yang berasal dari 6 provinsi seluruh Indonesia, 27 kementerian dan 37 lembaga RI. Selain itu akan mempertandingkan 10 cabang olahraga dan memperebutkan 54 medali emas, 54 medali perak dan 71 perunggu. Salah satu peserta yang turut serta mewakili Jawa Tengah dalam Pornas Kopri ini adalah Sekda Jawa Tengah Sumarno. Beliau akan turut berpartisipasi pada cabang olahraga sepeda. Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Sekda Jateng Sumarno. Elshita News and Talk. Pak Sumarno, ini benar ya ikut dalam perlombaan cabang olahraga sepeda. Persiapannya bagaimana Pak Sumarno? Oh iya, karena kebetulan kita jadi tuan rumah ya. Jadi kami ikut berpartisipasi untuk menjadi peserta. Kebetulan kalau olahraga sepeda memang sudah menjadi rutinitas saya untuk olahraga bersepeda. Jadi kalau masalah kesiapan memang kita sudah sering ikut event-event olahraga penghobi sebetulnya ya. Kan juga kadang ada event-event kompetisi di antara penghobi sepeda. Itu kalau persiapannya mungkin ya karena sudah menjadi kebiasaan ya, tidak ada persiapan khusus mas. Oke, ini yang diikuti ini berarti jenis balap sepeda perkotaan ya Pak, dengan jarak berapa kilometer Pak? Oh nanti jadi untuk balap sepeda itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis balap sepeda namanya kriterium. Kriterium itu bentuknya adalah balapan dilepas bareng tapi di velodrome di Ponorogo. Nanti akan ada 13 lap. Setiap 2 putaran nanti ada sprint untuk ngambil poin. Jadi sistemnya adalah point race. Dan nanti ada kalau juara sprint nanti dapat nomor 1 dapat poin 5. Kalau sprint nomor 2-nya dapat 3. Selanjutnya 2 dan 1 poin. Nanti di kumulatif jumlah poin terbanyak itulah yang akan menjadi juara 1. Yang kedua adalah ITT. ITT itu individual time trial. Jadi bersepeda sendiri, mutar di trek velodrome itu 9 putaran. Nanti dicatat waktu yang paling cepat lah itu yang akan menjadi juara. Ini untuk kategori, kebetulan kalau saya dari sisi usia udah di atas 50, jadi masuk di kategori Master C. Master C itu dari usia untuk 50 ke atas mas ya. Berarti ini ya Pak, ikut 2 perlombaan sepeda itu di velodrome ya Pak Warno? Iya, untuk sepeda nanti penyelenggaranya hanya di velodrome saja mas. Jadi baik kategori nanti kan ada kelas dari men elite, master A, master B, master C. Itu untuk cowok. Kalau di women itu akan women open ya. Itu semuanya di velodrome dan perlombanya sama, jadi ada kriterium sama tadi ITT itu ya. Oke. Untuk pelaksanaannya sendiri apakah sekarang ini sudah mulai berjalan Pak atau belum? Oh belum, yang sepeda nanti tanggal 18 dan 19 Juli ini. Kalau yang event-event lain sudah mulai di masing-masing venue ya. Kalau seperti tenis itu ada di lapangan tenis Jatidiri. Untuk yang tenis perempuan ada di lapangan tenis Kertanegara. Untuk badminton itu ada di lapangan USM. Jadi yang lain sudah berjalan, cuma yang sepeda nanti masih di tanggal 18 dan 19 Juli besok. Ya, kalau Pak Marno sendiri dalam balap sepeda nanti targetnya mengincar medali apa Pak? Dan menurut Bapak nih Pak, menurut Bapak saingan terberat mana Pak?
Kalau inceran ya berarti ya yang terbaik kan. Okay. Cuma gini memang karena ini Pornas Korpri ya. Pornas Korpri ini karena dari teman-teman kita itu banyak juga lah yang ASN dulu mantan atlet gitu. Mantan atlet. Jadi nanti saya juga ketemu dengan Mas Basri dari Jogja itu dulu mantan atlet SEA Games. Ya seperti itu. Jadi kalau mau diukur gitu sebetulnya ya ngeper juga, tapi kan kita harus optimis. Pokoknya kalau target ya terbaik kan gitu. Iya. Berarti ini Pak, kalau yang dari Kemenpora harusnya di ini Pak, di banned ya Pak ya, karena kan ngecit hitungannya Pak. Banyak. Gimana? Kalau yang dari Kemenpora ini kan banyak atletnya Pak. Apakah ini Pak apa kesenjangan Pak jatuhnya Pak nanti Pak? Ya karena kita sebetulnya kan event Korpri ya. Tadi kita tidak membatasi bahwa mereka harus dibatasi. Karena sebetulnya gini, kalau kayak saya gini di event kompetisi ini ketemu mantan-mantan atlet itu juga adrenalinnya beda gitu. Jadi kita juga senang juga. Iya. Benar-benar. Dan ini apa ya, kalau misal kayak di Bapak di sepeda, mungkin juga dari peserta-peserta ini juga sering ketemu di event sepeda ya Pak. Jadi Bapak bisa mengukur Pak dari kekuatan lawan sendiri Pak. Oh iya, sudah. Kalau kayak Mas Basri yang sekelas dengan saya nanti itu, ya kemarin di Tugu Mudaris itu ya dia yang podium 1. Waduh. Tapi kalau saya juga pernah ikut di Velocity di Meikarta itu juga saya juga pernah dapat podium 2. Terus di Kriterium di Madiun itu juga dapat podium 2. Terus saya juga pernah ikut yang road race yang Tour of Kemala di Belitung itu, alhamdulillah saya juga dapat podium 3 gitu. Jadi kalau ngukur ya sebetulnya kompetitor kita juga kita bisa ngukur juga sih. Iya. Berarti kalau secara track record nih Pak, ini kalau boleh tahu Mas Basri ini mewakili mana Pak? Jogja nanti. Jadi nanti ada yang mantan atlet itu dari Jogja sama dari Pontianak ya, Kalimantan Barat nanti. Dari ini ya, berarti dari Pemprovnya ya, Jogjanya. Okay. Iya. Ini kan sebenarnya untuk Pornas Korpri itu kontingennya adalah kontingen provinsi sama kontingen kementerian lembaga. Jadi mereka tergabung di provinsi gitu. Iya. Kalau dari ini Pak, secara mungkin dari ke belakang ini track record Pak Marno sendiri apakah pernah mengalahkan Pak Basri dan apakah sering Pak dalam lomba ini Pak? Kalau Mas Basri saya belum pernah ketemu ya. Belum pernah ketemu. Tapi saya pernah ketemu juga mantan-mantan atlet PON itu ya, kayak di Meikarta itu juga ada beberapa yang dulu mantan atlet PON juga. Terus di Madiun itu juga mantan-mantan atlet juga. Ya sebetulnya kalau balap sepeda itu kalau menang sama kadang dari sisi strategi dan momentum sebetulnya. Orang pas latihan kuat belum tentu pas lomba menang juga. Jadi ada strategi bagaimana mengambil posisi nanti titik sprint, harus di posisi di mana. Itu sangat menentukan sekali itu Mas. Karena gini posisinya sekuat apapun kalau sudah terhalang di depannya, ya nggak bakal bisa nyelip juga gitu. Jadi ngambil posisi itu sangat-sangat penting, karena bahasanya kalau dari sisi strategi adalah posisi dan momentum itu yang harus kita cari, itu yang harus berarti kalau dalam bersepeda ini ya positioning sama ini ya Pak, daya tahan juga itu penting ya Pak ya dalam... iya karena kalau bahasanya orang sepedanya itu kalau kayak point race ini, jadi jantungnya itu dikocok-kocok tuh, karena sprint gitu kan jantung akhirnya tinggi, nanti habis pelan sebentar langsung di sprint lagi, dikocok lagi jantungnya, itu ketahanan. Bacanya gitu. Iya benar-benar. Pak Marno ini ada pendengar mau gabung, boleh kita sambut ya Pak ya, dan juga kita beri waktu sebentar. Oke. Monggo. Baik, ini ada Pak Ahmad dari Tembalang. Halo, selamat siang Pak Ahmad.
Selamat siang Mas Osta, Mas Osta ini penyiarnya ya? Iya, betul sekali. Ya, dengan Pak Marno juga ini Sekda Jawa Tengah. Pak Sekda Jateng ya, Pak Sumarno. Iya, betul. Gimana? Silakan Pak. Sebelumnya selamat siang Pak Sekda, selamat bertanding Pornas ke-16 ini Pak, dari kami warga. Ya, selamat siang Mas Nun, pengesune Pak Ahmad. Semoga dapat mobil terbaik ya Pak Sumarno ini. Amin. Dari Mas membawa harum nama Pemprov Jateng. Tapi ya meskipun Pornas ini kan sebetulnya ajang silaturahim, tidak mengejar siapa menang siapa kalah, lembaga mana terbaik, lembaga mana yang lebih buruk dalam pertandingan. Tapi saya sih berharap tidak hanya dalam ajang olahraga ini saja, tapi semua hal ini, semua lembaga, dinas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kementerian, semua bisa bersinergi, tidak hanya dalam hal olahraga sih, mudah-mudahan gitu. Jadi tidak, masyarakat itu tidak tidak, kalau ada sesuatu urusan yang berhubungan dengan pemerintah itu tidak ribet, tidak jelimet gitu. Mudah-mudahan ya Pak Sumarno ya, mudah-mudahan dengan adanya ajang silaturahim nasional ini, meskipun bentuknya olahraga, tapi ada sisi lain yang bisa diambil oleh para anggota Korpri. Selamat bertanding lagi saya ucapkan untuk seluruh ASN yang hadir di Jawa Tengah hari ini sampai tanggal 19 nanti. Selamat siang, sehat selalu Pak Sumarno. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, Mas Nun dia. Mas Nun Pak Ahmad. Ya. Kami memang sebetulnya dari event ini bukan tujuan utamanya kompetisi, adalah sebetulnya kan kebersamaan. Jadi jalin kebersamaan, raih prestasi. Ini sangat penting karena apa? Sebetulnya kolaborasi antar kementerian lembaga, antar provinsi ini sangat penting karena apa? Kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan tanpa berkolaborasi, bekerja sama. Itu tidak mungkin bisa kita atasi. Sehingga silaturahmi ini sangat penting sehingga kita bisa menjalin hubungan, sehingga harapan kami dengan silaturahmi seperti ini kita nanti di dunia pekerjaan juga akan lebih mudah berkoordinasi karena sudah pernah ketemu di lapangan kan gitu. Yang menjadi kunci kemarin memang pesan dari Pak Ganjar juga bahwa intinya adalah sportivitas karena namanya aja sport ya. Jadi sportivitas ya yang harus dijunjung tinggi. Itu nggih. Pak Nun Pak Ahmad nggih. Iya. Tapi emang ini tujuan utamanya sebagai silaturahmi ya. Tapi tetap ada kan Pak, maksudnya kompetitifnya dalam antar cabang olahraga ini Pak. Biar seru juga ini Pak yang nonton dan juga pesertanya. Oh iya ada. Jadi namanya tujuan utama tadi, makanya anunya kan sebenarnya kan jalan kebersamaan, raih prestasi ya, tetap bersama tapi tetap raih prestasi gitu. Kalau seperti ini tidak ada kompetisi kan sebetulnya adrenalinnya nggak ada, jadi ini juga untuk menarik adalah harus, makanya ada kompetisi ini, ada juara 1, juara 2, juara 3 itu hanya untuk memotivasi juga ya. Iya betul. Dan ini Pak, tadi kembali lagi ke Pak Sumarno ini, yang jadi titik fokus atau penguatan di bagian tubuh dalam bersepeda itu apa saja Pak untuk berlomba ini Pak? Sebetulnya yang kalau bersepeda itu kalau saya pengalaman ya, saya sebenarnya kan bukan pesepeda yang profesional ya. Saya sebetulnya karena saya dari kecil dulu waktu SMP sekolah itu juga bersepeda, cuma ya sepeda tanpa teknik ya. Sebetulnya kalau sepeda itu yang pertama adalah kita rutin latihan sih sebetulnya. Rutin latihan, jadi otot kita itu sebetulnya kan menyesuaikan beban. Seperti mungkin kalau kita semua bisa lihat yang namanya bodybuilding, kenapa bisa ototnya seperti itu, bisa ngangkat beban sebanyak itu. Itu kan karena dilatih bebannya sedikit demi sedikit. Itu sama dengan kita bersepeda. Bersepeda itu, di sepeda itu ada namanya ya tekniknya, teknik Kayden, itu main putaran kaki. Itu juga untuk melatih otot-otot di kaki. Yang kedua adalah melatih jantung kita, karena biasanya kalau pakai Kayden yang tinggi, namanya RPM-nya itu di atas 100, itu jantung kita itu detaknya lebih tinggi. Nah itu sering dilatih seperti itu. Terus juga melatih kekuatan otot kaki dengan melatih kita mencoba tanjakan-tanjakan itu. Jadi latihannya itu ada kombinasi Kayden, ada kombinasi dengan power. Memang kalau saya karena saya kebetulan gabungnya sama teman-teman Tenbir itu memang ada kayak program latihan gitu. Jadi kalau hari Senin itu bebas, hari Selasa kita main speed gitu, main speed di
speed di atas 40 sampai 45. Kalau hari Rabu itu kita latihan nanjak gitu. Nanti Kamis latihan santai, Jumatnya pakai speed lagi. Kalau hari libur biasanya kita ada latihan sepedaan agak jarak jauh ini karena hari libur. Kadang sampai ke Weleri, sampai muter dari ke Pegandon gitu. Kadang naik ke arah Sumawono, seperti itu latihannya, iya. Ini Pak Marno ini tiap hari latihan ini Pak, luar biasa ini. Saya kebetulan karena setelah saya bersepeda itu, saya merasakan manfaatnya gitu Mas. Memang saya sebelumnya itu hampir tiap bulan tuh yang namanya pusing, pilek, itu sering. Setelah saya sepeda itu, alhamdulillah saya itu badan saya itu lebih seger gitu, lebih seger, jadi jarang sakit ya. Dan yang saya rasakan juga, saya itu bisa menjaga berat badan saya itu jadi stabil. Saya kan dulu sempat di 76, 77 gitu berat badan saya. Sekarang saya stabil di berat badan 70, karena waktu saya di 75 itu saya sudah tidak nyaman. Misalnya kayak apalagi kalau pas sholat Jumat duduk nunggu khotbah itu perut itu kan ganjil gitu, nggak nyaman ini. Setelah saya sepedaan jadi saya berat badan saya terjaga di 70-an dan alhamdulillah jarang sakit. Sehingga saya memang hampir tiap pagi saya ke kantor naik sepeda Mas. Saya ke kantor naik sepeda. Iya, saya muter dulu. Saya sebelum ke kantor itu kadang muter simpang 5 gitu. Dan dapat 35 sampai 40 kilo baru saya ke kantor, mandi di kantor gitu. Hampir tiap hari Mas saya. Kadang saya selingi juga dengan jogging saya. Bersepeda, jogging. Tapi kalau ini Pak, melihat kan kota Semarang ini kan banyak kontur jalan yang nggak rata. Ini kalau Pak Marno aktivitas sehari-hari pakai sepeda ini awalnya berat atau tidak Pak? Ya awalnya berat dulu awalnya waktu belajar awal-awal juga berat. Memang saya dulu memulai sepedaan pada saat Pak Ganjar itu ada kebijakan di tahun 2016 itu tiap hari Jumat tidak boleh bawa kendaraan bermotor ke kantor. Oh iya. Itu saya senang banget tuh, karena memang sudah punya cita-cita pengen sepedaan ke kantor gitu. Ada momentum itu akhirnya saya beli sepeda itu. Saya beli sepeda, saya memulai sepedaan pakai MTB waktu itu. Saja awal-awal masih ya berat gitu tuh. Terus saya lihat kok banyak sekali ya yang saya kan kebetulan di Sampangan itu pada naik di Papandayan. Saya nyoba naik ke situ. Ternyata pakai MTB masih enak gitu. Akhirnya saya kebablasan kalau saya hari Jumat. Sebelum ke kantor itu saya karena berangkat jam 5:30. Saya kadang ke Bawen dulu, malah ke Bawen baru turun lagi ke kantor itu di kantor gubernur saya. Itu kayaknya bukan kebablasan deh Pak itu Pak. Itu kayak bukan kebablasan deh Pak. Itu memang kayaknya sengaja ke sana deh Pak. Kalau bablas sampai Bawen ini. Iya. Kaget saya. Saya kira Banyumanik atau mana sampai Bawen. Wah luar biasa ini Pak Marno. Berarti kalau harian ini Pak, aktivitas sepeda pakai MTB Pak? Ya kalau sekarang saya harian pakai MTB karena saya sudah bisa menyesuaikan ya. Memang kalau sepeda MTB itu sudah kayak baju Mas. Jadi makanya ada istilah fitting ya kalau di sepeda balap itu. Jadi ukurannya itu harus pas betul. Karena kalau nggak pas betul itu justru malah bikin cedera itu kalau Oke. Berarti ini ya Pak, ya, kalau dilihat dari kebiasaan sehari-hari dan juga pola dari dulu pakai sepedanya bagaimana, kalau dilihat Pak Marno ini sebenarnya cukup siap untuk nanti lomba ini ya Pak ya? Insya Allah siap, makanya mohon doa restu ini masyarakat Jawa Tengah mudah-mudahan. Semoga dapat menggerakkan Jawa Tengah ini Pak, apalagi kita kan tuan rumah hitungannya di sini. Dan ini Pak, berarti memang target utama emas ya Pak ya? Iya, kalau target tetap harus optimis Mas. Masalah hasilnya kan Allah yang menentukan. Iya benar. Iya. Terus ini Pak kan Bapak kan juga selain sebagai peserta kan juga sempat menyambut juga ini Pak para pejabat atau para tamu-tamu ini yang datang ke sini. Nah ini perannya Jawa Tengah ini dan kesiapannya bagaimana Pak dalam menyambut Pornas ini Pak? Karena gini, memang untuk Pornas di
ke-16 tahun 2023. Iya. Ini dulu ditawar-tawarkan ke Pemda, ke provinsi mana yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Momentum ini memang kita ambil dari Pemprov Jateng karena apa? Kita habis kena COVID kemarin, bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini banyak ditopang dari sektor konsumsi, sehingga untuk meningkatkan konsumsi di Jawa Tengah itu kan harus banyak mendatangkan orang dari luar Jawa Tengah masuk ke Jawa Tengah, berbelanja di Jawa Tengah, makan di Jawa Tengah, sehingga momentum inilah yang kita ambil karena pesertanya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ada 36 provinsi, terus juga dari kementerian lembaga, sehingga kami menyiapkan betul kegiatan ini karena kita punya pamrih yang lebih luas, yaitu bagaimana ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kami juga karena sebetulnya ini adalah eventnya DPN Kolpri, pengurus nasional Kolpri, kami berkoordinasi juga dengan DPN. Dan alhamdulillah penyelenggaraan di Jawa Tengah ini dari sejarah terbesar ini Mas, terbesar pesertanya. Dulu hanya 70-an kontingen, kita sudah 104 kontingen yang ikut, dan dari jumlah atlet dan official lebih dari 6.000 atlet dan official ya. Jadi kami siapkan betul Mas, karena memang kita punya tujuan yang lebih luas, yaitu masalah dampak terhadap ekonomi di Jawa Tengah. Luar biasa ini, berarti selevel dengan Pekan Olahraga Nasional yang sering ditayangkan di TV ya istilahnya ya Pak ya, kalau 104 kontingen ini. Iya. Cuma bedanya kan gini ya, karena memang ini kan kalau atlet pun kan kebanyakan atlet-atlet yang sudah jadi PNS, yang sudah tidak udah dari sisi usia dan sebagainya sudah nggak kayak yang lagi fresh itu. Jadi memang sebetulnya dari event ini menurut saya sih juga sekelas yang event-event yang seperti itu sebetulnya. Ya kan, ya walaupun sudah secara fisik tidak terlalu optimal, tapi kan karena ini sudah jadi mungkin hobi olahraga, jadi ya tetap ada ya ini ya Pak ya, tetap kayak kelihayan yang ditampilkan pun masih ada. Iya kan? Betul iya. Luar biasa ini. Terus ini Pak, terkait dengan apa sih Pak yang ingin dijawab sama Jawa Tengah dalam pelaksanaan ini dan diumumkan ke daerah-daerah lain, ini apa Pak? Ya kita pengen tadi minimal ya orang itu tahu Jawa Tengah ya, tahu Jawa Tengah, mengenal Jawa Tengah, sehingga harapan kami adalah tadi mereka tahu Jawa Tengah sehingga pada datang ke Jawa Tengah, berwisata di Jawa Tengah, karena ini akan menjadi tadi, karena memang kalau pengen mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah kita itu harus dari sektor wisata itu yang harus kita genjot, sehingga banyak orang berwisata di Jawa Tengah tadi, karena pasti akan berkonsumsi, hunian hotel juga meningkat, orang makan, kan begitu orang datang pasti butuh makan, dan harapannya adalah belanja juga. Nah ini harapan kami ini menjadi momentum Jawa Tengah itu dikenal di seluruh Indonesia, dan mereka akan pengen hadir ke Jawa Tengah itu ya. Baik, kalau dari ini Pak, kesiapan venue dan juga titik-titik venue-nya mungkin bisa dibagikan juga Pak ke masyarakat, ini bagaimana? Oh iya, kalau venue memang kita udah persiapan sudah lama ya, sudah lama, dan kemarin juga sebelum pelaksanaan juga sudah di assessment dari Bapor pusat kesiapannya. Alhamdulillah mereka disampaikan mengacungkan jempol bahwa udah siap semua. Kalau dari sisi venue tadi untuk tenis, lapangan untuk yang cowok itu ada di lapangan tenis Jatidiri, untuk yang perempuan itu ada di USM, terus untuk di Kertanegara yang tenis, kalau yang badminton itu ada di USM, terus ada juga yang di
dari lomba juang. Terus ada lomba senam, ada di Museum Ronggo Warsito. Untuk lomba voli ada di Gor Jatidiri, ya. Di situ lah, ya. Iya. Terakhir ini Pak Marno ini mungkin bisa mengajak masyarakat khususnya Jawa Tengah ini Pak untuk ikut memeriahkan Pornas Kopri ini. Apakah masyarakat bisa datang atau bagaimana bentuk partisipasi masyarakat ini Pak memeriahkannya? Ya, harapan kami masyarakat Jawa Tengah mungkin tidak bisa ikut meramaikan ya untuk Pornas Kopri ini, minimal bisa kalau ini kan juga banyak juga yang ditayangkan di kanal YouTube-nya Pemprov Jateng, nanti bisa menyaksikan di sana. Syukur-syukur bisa hadir ke venue menspoteri Jawa Tengah. Misi yang kami bawa juga adalah mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk masyarakat Jawa Tengah ini hobi olahraga nih Mas. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan itu jauh lebih penting ya, meskipun saya sering menyampaikan ke teman-teman ini kalau kita melihat sekarang kok kayaknya kurang ya peduli menjaga kesehatan karena mungkin karena punya kartu BPJS jadi kebetulan itu kurang. Jadi dengan event ini juga menjadi sosialisasi bahwa kita harus peduli kesehatan, peduli menjaga kebugaran, karena badan yang sehat akan terlahir jiwa yang sehat pula. Itu dari misi juga Atur Nuwun diri. Baik Pak Marno, terima kasih atas waktunya. Semoga kontingen Jawa Tengah meraih hasil terbaik, kemudian pelaksanaan Pornas juga lancar, dan yang utama Jateng Gayeng ya Pak ya. Ya, Jateng Gayeng. Jadi kami berharap bahwa ini sukses pelaksanaan dan sukses prestasi Jateng Gayeng. Iya, matur nuwun pangestu untuk dari masyarakat Jawa Tengah. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Marno atas waktunya pada siang hari ini. Selamat siang. Demikian pendengar, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Sudah Semarang News and Talk.